Bolehkah mensolati jenazah tapi jenazah itu selama hidupnya tidak pernah sholat? Yang membedakan antara kita mukmin muslim dengan mereka yang kafir, yang musyrik adalah sholat. Ustaz, bagaimana dengan nasib saudara kita yang itu sampai ganti kelamin, yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan sampai itu bagaimana mensolatinya? Ya hanya kelima kelaminnya saja yang berubah. Hukumnya tetap seperti yang awal. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La khawla wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Allah berikan kesempatan kita untuk menambah ketaatan kita kehadirat Allah dalam rangka ngaji. Kajian kita malam ini menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, yakni posisi imam dalam sholat jenazah. Itu ada dua pendapat. Pendapat pertama, jika si mayit adalah seorang laki-laki, maka imam berdiri lurus dengan kepala si mayit. Namun jika si mayit adalah seorang wanita, maka imam berdiri di tengahnya. Ini adalah pendapat madhab Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan sebagian madhab Hanafi. Asy-Syaukani berkata, inilah pendapat yang benar. Di imam posisinya lurus dengan kepala kalau mayitnya laki. Kalau mayitnya wanita maka berdiri di tengah, jadi tidak di kepala. Kemarin itu sudah kita bahas. Sekarang wanita tidak dilarang melakukan sholat jenazah, jadi boleh ya, dibolehkan bagi wanita untuk mengikuti sholat jenazah. Namun tidak boleh mengantarkan jenazah dengan catatan saat itu ia sedang di dalam masjid. Jadi pas nunggone jero masjid ana jenazah di kewenang masjid saat akan disolatkan sebelum dimakamkan. Dari Abdullah bin Zubair bahwa Aisyah memerintah orang-orang agar jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas dibawa ke dalam masjid. Saat dibawa ke dalam masjid, lalu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, mensolatinya. Melihat hal itu, orang-orang mengingkarinya. Maka Aisyah mengatakan, sungguh cepat sekali manusia lupa. Tidakkah Rasulullah mensolati Suhail bin Baidho kecuali di masjid? Dia. Jadi
posisi imam saat sholat jenazah mengikuti pendapat yang pertama tadi, lurus dengan kepala. Kalau wanita lurus dengan perut atau di tengah mayit, itu berdirinya. Terus tempatnya boleh di rumah, boleh di masjid. Kalau di rumah lebih enak lagi, ibu-ibu bisa melaksanakan sholat jenazah tanpa adanya perselisihan. Tapi kalau di masjid, ini zamannya Aisyah radhiyallahu anha, ini diingkari ya oleh sahabat-sahabat yang lain. Cuman Aisyah tegas mengatakan, sungguh cepat sekali manusia ini lupa. Kemudian Aisyah tanya, maksudnya kan mengingkari sholat jenazah di dalam masjid. Ini Aisyah saat melaksanakan diingkari oleh kebanyakan manusia. Kemudian Aisyah mengatakan, sungguh cepat sekali manusia lupa. Tidakkah Rasulullah mensolati Suhail bin Baidok kecuali di masjid? Jadi boleh ya, sholat jenazahnya dibawa ke masjid, ini boleh. Dalilnya ya ini tadi barusan kita baca. Di rumah boleh. Yang penting diusahakan menjadi 3 shop. Jadi diusahakan andaikan orang yang mensolati mayit itu 6 orang, berarti shop pertama 2 orang, shop kedua 2 orang, shop ketiga 2 orang. Maka malah penak. Andaikan itu hanya 6 orang, kalau bisa 100 ya, dan yang tidak menyekutukan Allah minimal 40. Di Wonosalam golek wong 40 ya sik rada angel ya. Maksudnya sing nyolati jenazah ini. Lebih angel mana 40 orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Kemarin rame-ramenya selamat hari Natal, mulutnya diplester ben gak sampai muni ngono. Masalahnya ucapan itu diniati kafir, kalau gak diniati kafir pasti jadi kafir. Kalau kita melihat ayatnya kan seperti itu. Saya walaupun tidak membaca dengan lisan, tapi pikiran dan hati saya setelah mata saya melihat. Hari Sabtu siang saya berangkat kajian ke Tuban. Nyampe Tuban menjelang maghrib, kemudian masuk pom, anak sepanduk tulisannya yang ini ku, nek dionekke selamat hari Natal. Jadi intelajak tulisan-tulisan ngono iku. Jadi kita berusaha untuk tidak latah menyampaikan itu, lebih-lebih mengucapkan selamat kepada orang yang meyakini itu, padahal kita nggak mempunyai keyakinan itu. Mengapa kita saat sholat jenazah kita jadikan 3 shop? Ayo kita perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin fayusalli alaihi thalathata sufufin minal muslimina illa aujaba. Ma min mayyitin orang nono saking suwijining mayit, fayusalliya mongko den sholati sapa alaihi mayit
Talata sufufin kelawan telung barisan, telung sop minal muslimina saking kalangan wong Islam. Illa aujaba kejaba Allah majibke mayit iku munggah swarga. Enak toh? Monggo dibaca terjemahnya. Tidaklah seorang meninggal dunia kemudian disolati oleh kaum muslimin dengan berbaris 3 shaf kecuali ia akan masuk surga. Iya, di situ diterjemahkan kecuali ia akan masuk surga. Kalau saya menerjemahkan kalimatnya aujaba, kok diwajibkan sama Allah untuk masuk surga. Kata lain diharamkan masuk neraka. Jadi kalimatnya aujaba. Aujaba itu diwajibke munggah swarga. Kalau di situ diterjemahkan kecuali ia akan masuk surga. Maksudnya padha wae. Jadi kayak gitu kita perhatikan kalau ada saudara kita yang wafat, kita usahakan bisa mensolati minimal 40 orang yang tidak musyrik. Kalau bisa 100 orang. Nah 100 orang tidak ada kalimah dikhususkan orang yang mukmin yang tidak musyrik. Jadi mukmine benar-benar istiqomah, nggak mencela-mencele gitu ya. Masalahnya dengan dalih toleransi itu seringkali isuk dele sore tempe, sore tempe isuk balik dele mana ya. Untuk itu saat ada orang meninggal kita usahakan minimal 40 orang, kalau bisa sampai 100 bahkan sampai lebih. Terus sopnya jangan sampai kurang dari 3 sop ya. Kalau jumlahnya hanya 6 tadi, diusahakan sop pertama 2 orang, sop kedua juga 2 orang, sop ketiga 2 orang, berarti sudah 3 sop. Kita lihat status hadisnya, yakni dikhasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, hadis riwayat Abi Dawud yang ke-3150 dalam Sahih, bukan Sahih, Sunan At-Tirmidzi hadis yang ke-1033 dan Ibnu Majah hadis yang ke-1490. Hasan ya status hadisnya. Terus tempatnya Abu Dawud menulis di dalam Sunan Abi Dawud hadis yang ke-3150 dan seterusnya tadi. Jadi kalau melihat hadisnya itu kuat ya untuk diamalkan. Tidak hanya bisa diamalkan, tidak hanya boleh diamalkan, tapi di sini kayaknya kita harus mengusahakan kalau saudara kita ada yang meninggal, saat kita mau mensolatkan mencari teman sejumlah itu. Kalau di sini kurang ya ngebel jamaah foto. Kalau masih kurang ngebel jamaah japanan gini Pak Kasudi, bisa toh? Iya, kalau kurang. Tapi kalau sudah cukup ya alhamdulillah. Ya, minimal itu ya. Minimal dijadikan 3 sop. Walaupun enggak nembus 40. Karena ada kalimah illa aujaba, kecuali dia diwajibkan atau kecuali ia akan masuk surga. Kita lanjut. Semakin banyak jamaah yang mensolatinya maka akan semakin baik bagi mayit. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah
seorang yang meninggal dunia kemudian disolati oleh kaum muslimin yang berjumlah hingga 100, semuanya meminta syafaat untuknya kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Jadi 100 orang yang nyolati, kemudian kalau belum hafal doa, imamnya yang doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alhu jannata maswah birahmatika ya arhamar rahimin. Maka karena 100 orang yang memohon itu, Allah akan mengabulkan permintaannya. Ini ya, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Ya. Gimana sebelum kita lanjut? Karena sudah masuk bab berikutnya ini ya, berkumpulnya jenazah laki-laki dan perempuan. Bulan Juli, Agustus itu kan banyak sekali orang meninggal. Kemudian saya selingan Senin ini, Senin ketiga itu kan ngajinya di dekatnya bandara yang sedang proses dibangun itu ya, di Desa Tiron. Itu Desa Sakjuwil di tempat itu saat Juli Agustus, entah itu sehari entah 2 hari, ada 12 orang meninggal. Sama ya, kemarin saya nang Tuban itu tokoh-tokoh besarnya itu banyak yang meninggal. Saya yang sempat takziah itu 1, tapi tidak kena virus corona. Kemudian berikutnya adiknya, adik kandung dan adik iparnya hampir bersamaan juga meninggal. Andaikan jenazah ini dikumpulkan di masjid, jika bercampur antara jenazah laki-laki dan perempuan, maka urusannya diserahkan kepada imam. Ia boleh mensolati setiap jenazah satu persatu atau mensolati semua jenazah dengan satu solat. Dan semua jenazah diletakkan sesuai dengan keberadaan sang imam. Posisi jenazah laki-laki berada di depan, sedangkan jenazah wanita berada di setelahnya, sesuai dengan arah kiblat. Gimana? Bulan Juli Agustus banyak orang meninggal. Terus omai gak cukup genyolati, atau sebaliknya gak ono wong takziah. Oleh wedi karo virus corona, terus dikelumpukke nang masjid ae. Akhirnya semuanya di bawah masjid. Intinya ini mayat tidak satu, tapi banyak, campur laki-laki dan perempuan. Maka yang ditaruh yang paling sebelah barat ini yang laki-laki, berikutnya baru perempuan. Kayak sop sholat, laki-laki di depan, wanita di belakang. Dan ini diserahkan kepada imam. Terserah imam mensolatinya satu persatu mayitnya 20, jadi 20 kali sholat boleh. Dikelompoknya 20, disolati sekali sholat boleh. Gimana? Kalau sudah, kita lanjut. Ini dasarnya ya. Dari Nafi ia berkata, Ibnu Umar mensolati 9 jenazah.
Ia meletakkan jenazah laki-laki di depan imam, sedangkan jenazah perempuan berada setelahnya sesuai dengan arah kiblat. Lalu menjadikan jenazah perempuan itu satu barisan dengan laki-laki. Kemudian diletakkan jenazah Ummi Kulthum binta Ali, istri Umar bin Khattab, dan anaknya yang bernama Zaid secara bersamaan. Imam saat itu adalah Sa'id bin As, dan hadir dalam sholat itu Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah. Lalu diletakkan anak kecil di depan imam. Seorang laki-laki berkata, saya mengingkari hal itu. Maka saya melihat kepada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah, dan bertanya, apa ini? Mereka menjawab, ini adalah sunnah. Gimana? Ini tadi kan menerangkan yang ditaruh paling dekat dengan imam itu anak kecil. Kemudian ada yang menanya atau mengatakan mengingkari dengan pelaksanaan sholat jenazah seperti itu. Saya mengingkari hal itu. Maka saya melihat kepada Ibnu Abbas. Aku belok Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Abu Sa'id, dan Abu Qatadah, dan berkata, apa ini? Kok arek cilik mayit kecil ditaruh di dekat, paling dekat dengan imam? Mereka menjawab, ini adalah sunnah. Berarti sahabat yang nanya ini tadi tidak melihat Rasul saat melaksanakan sholat jenazah seperti ini. Ternyata saat ditanya, jawabannya ini adalah sunnah. Sunnah itu amalan ibadah yang dicontohkan Rasul dalam hal ini saat mensolati sekumpulan jenazah. Bagaimana? Sampan ulang. Dari Nafi' ia berkata, dari Nafi ia berkata, Ibnu Umar mensolati 9 jenazah. Ia meletakkan jenazah laki-laki di depan imam, sedangkan jenazah perempuan berada di setelahnya sesuai dengan arah kiblat. Lalu menjadikan jenazah perempuan itu satu barisan dengan laki-laki. Kemudian diletakkan jenazah Ummu Kulthum binti Ali, istri Umar bin Khattab, dan anaknya yang bernama Zaid secara bersamaan. Imam saat itu adalah Said bin As, dan hadir dalam sholat itu Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah. Lalu diletakkan anak kecil di depan imam. Seorang laki-laki berkata, saya mengingkari hal itu. Maka saya melihat kepada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah, dan bertanya, apa ini? Mereka menjawab, ini adalah sunnah. Gimana? Jadi yang paling dekat dengan imam
itu jenazah laki. Kemudian perempuan satu baris, jadi dijejer-jejer. Mungkin kalau ada kesempatan jenengan umroh atau haji, jenengan nyedik nanggone imam. Nah iso, tapi jangan memaksakan diri. Nanti sampean lihat, karena pada tahun 2013 itu setiap waktu itu ada sholat jenazah, mesti diumumkan 7 jenazah, 10 jenazah. Itu bukan musim haji ya, hanya umroh saja. Hanya umroh saja, orang yang mati yang beribadah umroh itu dari 7 sampai 10 kadang lebih. Yaitu maksudnya ini tadi kan ada ilmu, terus prakteknya di sana seperti apa. Kalau di sini tadi yang paling dekat dengan imam itu laki-laki, kemudian perempuan setelahnya. Terus di sini tadi juga dikatakan bahwa yang paling dekat dengan imam itu anak kecil. Lah yang aturan ini diingkari oleh orang laki-laki. Seorang laki-laki berkata, saya mengingkari hal itu. Kemudian belum sampai menjawab ya, ternyata laki-laki itu melihat kepada Ibnu Abbas. Ini ulama di kalangan sahabat yang paling top ilmu tafsirnya ini. Abu Hurairah ini sahabat agung yang terbanyak meriwayatkan hadis. Kemudian Abu Sa'id dan Abu Qatadah, dan bertanya apa ini? Terus mereka yang melaksanakan sholat jenazah itu menjawab, ini adalah sunnah. Jadi sebagian sahabat nggak ngerti kalau yang seperti itu sunnah. Ternyata seperti itu saat terjadi sekumpulan jenazah. Berikutnya, wanita tidak larang melakukan sholat jenazah. Dibolehkan bagi wanita untuk mengikuti sholat jenazah, namun tidak boleh mengantarkan jenazah, dengan catatan saat itu ia sedang di dalam masjid. Jadi Aisyah memang kan mepet ya dengan masjid ya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf itu kan syarat dan rukunnya iktikaf kan tidak keluar masjid. Perbuatan apapun yang bisa diwakilkan, diwakilkan. Tapi kalau tidak bisa diwakilkan, boleh keluar dari masjid. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap di dalam masjid, kepalanya ditongolke metu liwat jendela nih masjid. Terus Aisyah datang, disureni Rasul, disisir. Aisyah tekok jabone masjid, Nabi nunggone jero masjid, kepalane nunggone perbatasan masjid dan kamar Aisyah. Lah saat Aisyah di dalam masjid dengar ada sahabat yang meninggal, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu saat meninggal, Aisyah menyuruh sahabat-sahabat untuk membawa jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas ke masjid. Lalu Aisyah ikut mensolati. Saat itu banyak sahabat yang mengingkari kejadian itu. Kemudian Aisyah mengatakan, sungguh cepat sekali manusia lupa. Tidakkah Rasulullah mensolati Suhail
bin al-Baidho kecuali di masjid. Itu tadi intinya boleh ya sholat di masjid, dan wanita juga boleh ikut mensolati, tapi tidak boleh ikut mengantarkan jenazah. Faedah hadis ini, hadis di atas menunjukkan bahwa sholat jenazah boleh dilakukan di dalam masjid, namun yang lebih afdal dilakukan di luar masjid, yaitu di tempat yang cukup untuk melakukan sholat jenazah. Demikian yang dicontohkan Nabi dan yang sering beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan. Enek wonge 500, masjid iki kapasitasnya berapa? Beda ya, shopnya orang sholat jenazah dengan shop sholat 5 waktu beda. Shop sholat jenazah itu koyok tabrek akbar, desek-desekan itu boleh, kecuali kalau ada jamaah yang wanita lain. Masalahnya apa? Masalahnya nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud, hanya takbir tok 4 kali atau 5 kali, hanya itu. Maka nggak perlu jaraknya itu antara shop kedua dengan shop yang pertama itu bisa dilewati apa namanya begol atau domba ya, seperti satu sajadah tadi. Itu kalau ada rukuk ada sujud. Tapi kalau sholat jenazah tidak pakai rukuk dan tidak pakai sujud, maka kalau di sini ini cukup banyak untuk 100 orang, berarti kalau sholat jenazah bisa 200 sampai 300, karena hanya butuh takbir tok, gak rukuk gak sujud. Nah, ini tadi kalau melihat afdalnya, lebih afdal di luar masjid daripada di dalam masjid. Kalau di sini jenazah gawedi ya gak iso ya, gotongnya munggah ile, masa diderek gak afdal. Ya, jadi afdalnya dicarikan tempat yang luas sehingga berapapun jumlahnya orang yang akan sholat jenazah itu bisa muat. Kalau setahu saya, termasuk saya mondok dulu, itu masjidnya gede, nggak bisa sekali ya, sholatnya berkali-kali. Umpama dilos terus ya gak dibudal-budal no jenazahnya. Mulai malam sampai pagi sampai siang itu orang nyolati bergantian penuh terus. Jadi rombongan-rombongan dari sana datang mensolati, nanti ganti lagi. Ya, iku enake dadi kiai. Nek meninggal sing nyolati wakih, cuman golek wong sing nyolati sing gak kecampuran karo syirik sing sulit. Kalau jumlah akehnya masya Allah mungkin ribuan, bahkan nembus ratusan ribu ya. Karena melihat luasnya masjid dan berkali-kalinya orang mensolatkannya. Terus dipandu, sholat jenazah berikutnya akan diimami oleh Romo Kiai Haji ini. Wis orang yang akan mensolati ini berjubel ya, desek-desekan. Terus nanti belum selesai diumumkan lagi sholat jenazah berikutnya akan
bertindak sebagai imam kiai haji dari sing nyolati panggah akeh panggah gak kamut ya, yang kayak gitu nih. Jadi tadi mulai pertemuan sebelum tak katakan nek golek uang akeh iku gampang, tapi golek uang sing gak campur sirik iku lho ya, iku sing perlu. Kadang-kadang menungso itu lesane tidak mengucapkan syirik, perbuatannya tidak terlihat, tapi keyakinan itu masalahnya. Nunggolin jero kono gak ketok ya. Jadi kita hanya melihat dohirnya saja ya. Urusan jeroan itu Allah sendiri yang tahu sama yang bersangkutan. Itu tadi tentang masalah apa yang dilakukan oleh Nabi dan yang sering beliau lakukan. Berikutnya, bagaimana jenazah yang tidak utuh anggota badannya, apakah harus disolati? Umpama tinggal badannya, kepalanya hilang. Terus gak bisa ya. Iya nek ngeramut planet laler muatannya pas pau penuh. Jadi sirai walaupun helman ya wis habis ya. Wong bani sakmono akeh, dadi gare awake tok. Atau terbakar. Ya, atau kecelakaan yang lain. Jadi sudah tidak utuh. Ada sebuah athar yang bisa jadi dhaif atau mursal dari beberapa sahabat bahwa mereka mensolati jenazah yang tidak utuh, ada bagian yang hilang dari tubuhnya. Satu, dari Khalid bin Ma'dan, bahwa Abu Ubadah melaksanakan sholat di depan kepala-kepala di negeri Sam. Di depan kepala-kepala di negeri Sam. Dua, diriwayatkan dari Abu Ayyub bahwa ia mensolati kaki seseorang. Jadi sikile tok disolati. Yang pertama nang biyen perang kan nggawa gaman lah. Habis diputuli ditemukan kepalanya tok, badannya nggak tahu ini badannya yang mana nggak tahu. Tapi hafal wajahnya, tapi badannya nggak hafal. Akhirnya nyolatin das mayit sak pirang-pirang. Itu tadi ya, yang pertama dari Khalid bin Ma'dan bahwa Abu Ubaidah melaksanakan sholat di depan kepala-kepala di negeri Sam. Dua, diriwayatkan dari Abu Ayyub bahwa ia mensolati kaki seseorang. Jadi itu tadi awake ke planet teleler. Terus garis sikile tok sing utuh. Terus sikile memang disolati. Tiga, dari Umar bahwa ia mensolati tulang-tulang manusia di Sam. Dari beberapa dalil yang ada memunculkan tiga pendapat ulama. Satu, atau pertama bahwa jenazah itu tetap disolati baik anggota badannya tinggal sedikit maupun banyak. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, juga Ibnu Hazm. Di imam madhab tiga itu ya, madhab Syafi'i, madhab Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Hazm itu tetap disolati walaupun anggotanya tinggal sedikit ataupun masih banyak. Kedua, jika anggota badan mayit yang ada lebih dari setengahnya,
maka dimandikan dan disolati. Ini enggak ngurus bagian kepala apa bagian kaki, enggak ya. Namun jika hanya setengah, tidak perlu dimandikan dan tidak pula disolati. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah. Perkataan Malik tidak terlalu berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, yaitu tubuh mayit yang tinggal sedikit tidak disolati. Nek si akeh disolati. Nek Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hazm tadi tetap disolati walaupun masih tinggal sedikit. Saya katakan, ketiga ya. Ketiga, tidak perlu disolati seberapapun sisa tubuh yang ada. Ini adalah pendapat Daud. Jadi kalau Daud pokoknya anggota tubuhnya ada yang hilang, ya udah, ya, tidak perlu disolati seberapapun sisa tubuh. Mbuh jek akeh, mbuh jek separuh, mbuh jek sedidik, ya, tidak perlu disolati. Itu pendapat ketiga. Gimana? Saya katakan, saya lebih condong berpendapat bahwa jika belum ada satupun orang yang mensolatinya, maka tubuh itu dimandikan dan disolati lalu dikubur. Namun jika sudah ada yang mensolatinya, kemudian ditemukan bagian tubuh yang lain dari jasadnya, maka tidak perlu disolati, tapi dimandikan dan dikubur. Wallahu a'lam. Gimana? Tidak disolati potongan tubuh dari jasad yang masih hidup. Tidak disolati potongan tubuh dari jasad yang masih hidup. Cek urip kok ya gak usah disolati. Mensolati potongan tubuh dari orang yang masih hidup adalah sesuatu yang tidak ada dasarnya, baik dari Rasulullah atau sahabat. Hal ini seperti yang ada dalam khabar yang mutawatir bahwa hukum potong tangan telah dilaksanakan pada zaman Nabi dan sahabat, tetapi tidak disebutkan bahwa mereka memandikannya ataupun mensolatinya. Wallahu a'lam. Ya wis dipendem tok ya. Anak orang korupsi ya langsung bawa ke pengadilan, potong tangannya. Indonesia cara ngono ya makmur Indonesia ya. Wis kadek kakean ngomong, Qur'ane ngomongnya kayak gitu, orang kok mencuri atau korupsi sudah ada satu nisab, ya sudah, potong tangannya. Wis mari dipotong tangannya, korupsi mana? Potong kakinya kiri. Yuh, sik wani nyolong mana? Potong tangan kiri. Sik nyolong mana? Potong kaki yang kanan. Wis gak ono sikile, gak ono tangane, itu sudah dipotong semuanya. Kok sik korupsi mana? Potong lehernya. Iya. Ada yang perlu dibahas? Halaman
Sudah meninggal ya, mayit. Jadi mayitnya jejer-jejer. Yang paling cedek karo imam kan mayit laki-laki. Terus laki-laki, perempuan-perempuan ini lurus dengan imam. Kemudian yang paling dekat dengan imam didatangkan lagi jenazah anak kecil. Terus lalu diingkari oleh seorang. Ternyata jawabannya ini adalah sunnah Nabi. Ya, iya. Jadi ini yang laki, kemudian yang ini perempuan, Terus ono arek cilik meninggal. Ditaruh cedek karo ini apa-apaan ini? Kok paling deket? Nah ini lihat kan kudune di belakang laki-laki ya. Di belakang laki-laki baru perempuan. Ini enggak. Ternyata jawabannya ini sunnah Nabi. Jadi sahabat-sahabat yang melaksanakan itu tadi melihat langsung terhadap pelaksanaan sholat jenazah yang berkumpul seperti itu. Gimana? Tadi kan ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama adalah kalau laki imamnya pas, anggap saja ini kepalanya ya, tutup ini. Jadi berdiri ini kencengnya kepala nih. Tapi nggak boleh ditaruh di atas nih ya, mayitnya. Berdiri aja, lurus sejajar dengan kepala. Kalau perempuan, imamnya sejajar dengan tengahnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahlanan bahwa itu tetap sejajar dengan kepala. Jadi itu sudah masuk ranah pendapat. Kalau sunahnya apa? Sunahnya sing beda-beda tadi. Pendapat yang paling benar adalah kalau perempuan di tengah. Jadi di sini tadi dikatakan oleh beliau yang nulis buku ini, pendapat yang paling benar adalah pendapat yang pertama. Maksudnya kalau laki sejajar dengan kepalanya, kalau perempuan lurus dengan perut atau tengahnya. Ini pas anak mugi, anggap saja ini perutnya ya. Jadi sholatnya pas kenceng perutnya. Itu di sini dikatakan itu pendapat yang paling benar. Tapi tidak mengingkari pendapat yang kedua, enggak ya. Pendapat yang kedua biar laki ataupun perempuan tetap sejajar dengan kepala. Gimana? Enak negara Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum maris. Karena sekumpulan ini kan lebih dari 3 ya, 3 sampai lebih. Karena menurut sastra Arab kalau 2 itu belum dikatakan jamak. Dikatakan jamak itu kalau sudah 3. Beda dengan sastra Inggris. 2 itu sudah jamak ya. Nek book itu 1, tapi kalau sudah books itu berarti sudah banyak buku. Masih loro ya sudah jamak. Jadi redaksinya jamak bahasa Inggris ini kan lebih dari 1. Jadi gak ono tasniyah. Kalau di dalam bahasa Arab kan ada isim mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Ini sudah sekumpulan mayit laki dan mayit perempuan, maka yang paling dekat dengan imam adalah mayit laki-laki. Kemudian perempuan. Jadi laki-laki semuanya dekat dengan imam, dengan orang yang bertindak sebagai imam sholat jenazah. Terus tiba-tiba kok ono mayit kecil
Ini ditaruh paling dekat. Ini apa-apaan ini? Ternyata ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengannya langsung Allahumma gfir lahum ya. Tidak usah diurut Allahumma gfir si A, Allahumma gfir si B, enggak ya. Langsung pakai jamak Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alhum jannata maswah birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu sampai gini ya, nolai maksimal, jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi, jangan, harus maksimal. Maksudnya apa? Sampai pipi putih Rasul itu kelihatan oleh jamaah belakangnya. Ini gak maksimal kan gak ketok. Mikir setengah-setengah ini gak ketok, nggur ini gak aruh pipi putihnya Rasul. Jadi itu salam itu sampai maksimal ya, nolai sampai maksimal. Oke, monggo. Bolehkah mensolati jenazah tapi jenazah itu selama hidupnya tidak pernah sholat? Iya. Sudah ini. Iya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan ini memang selalu terngiang-ngiang di telinga kita. Masalahnya di masyarakat ini gak mesti sholat ya wong. Terus pas mati gak tahu sholat, tapi KTP ini Islam, surat nikah ya Islam, paspornya ya Islam, tapi gak tahu sholat belas. Sampai sholat seminggu pisan Jumatan ya gak ketok. Satu tahun sekali ya gak ketok. Pokoknya memang belas gak pernah sholat. Sholat Idul Fitri ya gak pernah. Pemenang kata gerahon malah belas. Belas gak tahu sholat. Ini kalau melihat satu hadis dalam Sunan Turmudi itu ya. Jadi al-farqu bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan antara kita mukmin muslim dengan mereka yang kafir yang musyrik adalah sholat. Faman tarokaha, maka barang siapa yang meninggalkan sholat fakot kafaro, sungguh ia telah menjadi kafir. Kalau pedomannya itu nggak mungkin kita berani mensolati. Tapi kalau pedomannya orang itu kalau sudah pernah mengucapkan kalimat syahadat berarti Islam. Selagi dia belum menyatakan diri atau belum nampak masuk gereja untuk beribadah atau masuk pura beribadah, masih tetap Rasul memerintahkan, tapi tokohnya ya tetap gak nyolati. Kiai ini kono lho ustadze gak nyolati. Karena di saat Nabi gak nyolati, tapi Nabi memerintahkan untuk mensolati. Terus bunti, enak disolati kok gak? Nyolati wong kafir. Ya memang ada mandorotnya ya. Nek jenengan panggah nyolati wong gak sholat, akhirnya wong gak ada semangat untuk sholat, karena itu sebuah takziran ya. Oh, masih aku gak sholat, jangan disolati karo kiaiku kok. Apa ngalang-ngalang cok mati aku disolati bangga. Tapi nek kiai ini gak nyolati atau orang gak mau mensolatkan, itu jadi pelajaran. Bila aku gak salat ben mati gak disolati, tak sholat aku. Ada hikmah pendidikan yang terkandung di dalam perbuatan itu. Tapi ya sing ngomong ngono ya dibau benci karo wong akeh. Jadi itu tinggal dalil yang digunakan yang mana. Apa yang ucapan syahadat saat arepe nikah itu kan karo Mbah Naib di syahadatno. Mari astaghfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mari oleh bojo wis malah belas gak sholat.
Maka durunge ya gak pernah sholat mikir sahadate krana pingin rabi itu tok. Jadi syahadat rabi itu syahadat Islam itu. Nah dikembalikan itu syahadat rabi itu syahadat Islam ya gak wani nyolati maneh. Jadi itu ada silang pendapat ya. Jadi ada yang tetap mensolati karena dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus ada yang mengatakan tidak berani karena syahadatnya sudah terbatalkan dengan tidak sholatnya dia. Atau karena dia meyakini sholat itu tidak wajib. Walaupun dia sholat itu kafir hukumnya. Walaupun dia sholat, tapi meyakini sholat tidak wajib. Jadi meyakini sebuah hukum yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan Allah itu resikonya berat sekali. Termasuk itu. Gimana? Habis waktunya? Masih? Monggo. Ustadz, bagaimana dengan nasib saudara kita yang itu sampai ganti kelamin, yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan sampai itu bagaimana mensolatinya? Ya hanya kelima kelaminnya saja yang berubah. Hukumnya tetap seperti yang awal. Itu saat saya masih kecil di pondok dulu dibahas ya. Saat pertama kali dorje itu kan dibahas di Bahsul Masail itu didatangkan dokter-dokter yang ikut bertindak mengoperasi dia. Hukumnya ya panggah laki. Enggak bisa terus hukumnya jadi wedok, enggak. Hukumnya tetap laki. Mekur kelaminnya kan dirubah karepe menungso, karepe Allah kan lanang toh ya. Itu kan karepe hawa nafsu, tidak bisa akan merubah kehendak Allah. Wong itu pun kan kelaminnya gak dihilangi total enggak ya, mekur diungker tok ngono lho. Diwali dilebokno nang jero diungkerke itu kan. Saat itu Bahsul Masail membahas tentang operasi dadi sik utuh. Sing ngomong ganti sapa ora ganti, ora digantikan. Itu saat bahas operasi ganti kelaminnya si Dorje ternyata gak diganti. Iya, itu panggah laki itu ya. Insyaallah demikian. Jadi setahu saya hukumnya ya panggah kembali kepada asal. Jadi sing rekayasa manusia itu ora kena digawe pedoman. Insyaallah sementara seperti itu yang kita tahu. Nanti kalau ada dalil ternyata mengatakan beda dengan ini ya kita ikuti dalil ya. Sementara tadi kita baca dalil-dalilnya seperti itu, ya itulah yang menjadi keyakinan kita. Ya, seperti mencolati jenazah di jejer-jejer tadi ya, seperti itu. Kalau afdalnya memang tidak di masjid, di tempat yang cukup. Berarti di rumah ini seringkali nggak cukup, apalagi sekarang rumah itu modelnya gak seperti rumah-rumah kuno itu ya. Enak pendopone itu kan kena genyolati kamu tuake. Sekarang enggak ya. Sekarang kan balinya kecil, ruang tengah juga kecil. Sehingga cara genyolati wong akeh ya malah gak kamut. Tetap mencari tempat yang luas. Tapi andaikan ada tempat selain masjid itu lebih baik. Tapi kalau enggak ada ya tetap masjid yang paling penak ya. Cuman mesti jenengan teng dhuwur ngene iki ya rada kesulitan yang gawa munggah ya. Nek mayite wajar-wajar penak ya. Tapi ya kudu ditali lho ya. Karo pendosane lho ditaleni mayite. Engko cek gak merosot ya. Saat turun naik ini lho. Tapi nek mayite iya.
Iya, ya memang perlu ngaji nahwu, ngaji sorof ya. Kalau salah satu itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kursi ji, huma, hum, hiya, huma, hunna, itu kan ya. Sekarang ayo kita lihat, orang hidup itu masih menggunakan dhamir hu kalau laki. Perempuan ini dhamirnya pakai ha. Tapi nek mati masih lanang wedok iku jenenge mayit. Bah lanang bah wedok iku tetap Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, karena tidak merujuk kepada orang yang hidup, tapi sudah merujuk kepada mayit. Nah, mayit itu lanang jenenge ya mayit, wedok jenenge ya mayit, maka doanya enggak usah diganti Allahumma ighfir laha warhamha nek wedok situ. Berarti itu kalau melihat ini kajian ilmiah ya, Allahumma ighfir lahu ini kajian ilmiah. Nanti jangan sampai jadi fitnah gitu ya. Jadi kalau memang merujuk kepada dhamirnya, ya otomatis wong wis dadi mayit, lanang wedok iku tetap mayit. Maka doanya enggak usah Allahumma ighfir laha warhamha, nek lanang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi umpama ana sing ndonga ngono ya enggak usah disalahke. Enggak ada rame. Jadi kok gelem dijak ngaji, jak ngomong-ngomong bareng kayak gini ini enak. Tapi nek gurung gelem karo ngaji, terus tiba-tiba krungu nyatane gak oleh Allah maghfirlah apa geger. Masalah wis dadi mayoritas. Kabeh mudin kan ngono, ndongakno mayite wedok kan Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Apa cek urip iku wis mati, wis mayit. Wis mayit lanang wedok iku ya tidak ada yang ha. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji ini tadi benar-benar menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Sekali lagi yang kita jadikan pedoman yang sudah kita ketahui dalilnya. Kalau belum ya kewajiban kita mencari dalilnya ya. Insyaallah demikian. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.